Sobat Muslim, masih bersama saya Ustadz Jumharudin dalam program Share It. Sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan dari kru-kru kita. Kru yang akan membantu saya di segmen ini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi saya ingin bacain pertanyaan-pertanyaan dari kru nih Ustaz. Siap. Nah, pertanyaan yang pertama ada, nah Ustadz, boleh nggak sih saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya ke surga, yang lain jangan. Ya, itu pernah ada seorang Arab Badawi, ya, orang kampung, doanya begitu. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, tapi jangan berikan kasih sayangmu kepada selain kami. Lalu kata Nabi, mengapa engkau membatasi yang luas? Ya, membatasi yang luas. Nah, Allah itu terlalu luas kasih sayangnya hanya untuk kita. Dan yang menarik adalah kebahagiaan kita di surga itu salah satunya bukan karena kesendirian. Makanya Nabi Adam butuh siapa waktu di surga? Butuh Hawa. Kenapa? Di surga saja tuh kalau sendirian kurang nyaman, kurang nikmat. Subhanallah. Maka justru orang itu tidak bahagia karena senantiasa egois untuk dirinya. Makanya orang seperti itu biasanya di dunia pun udah nggak bahagia. Kenapa? Karena cenderung nggak mau orang lain bahagia. Padahal agar kita bahagia adalah apa? Membahagiakan orang lain. Agar kita dirahmati, maka kita menyayangi orang lain. Nah, jadi itu poinnya. Di surga nanti kumpul sama keluarga, ya, kumpul sama ayah ibu, itu menarik sekali. Justru itu keindahan. Kita aja kalau jalan-jalan sendiri enak nggak? Ya, enak. Enak, jalan sendiri nggak ada teman. Tapi kayak merasa sepi. Sepi. Makan sendiri enak nggak? Kurang enak ya. Ya, maka sesungguhnya kebahagiaan itu di surga itu bukan hanya sekedar menikmati fasilitas surga, tetapi ada kebersamaan dengan orang lain. Nah Ustadz, pertanyaan kedua, saya terkadang merasa sombong atau berbangga diri terhadap suatu pencapaian saya. Padahal itu semua tak akan terjadi tanpa seizin Allah. Bagaimana caranya supaya kita nggak sombong dan mengedepankan rasa syukur? Subhanallah, ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak merasa sombong? Jawabannya adalah tahu diri, mengenal diri. Ya. Kalau kita mengenal diri, siapa kita, dari mana kita, ya, maka kita mengenal nama Allah Al-Khaliq, Maha menciptakan kita dari tiada. Dari tiada loh. Gak ada yang, siapa Mbak namanya? Mbak Umi. Mbak Umi. Iya. Mbak Umi 50 tahun dulu gak ada loh. Jadi kemudian diadakan oleh Allah itu pun lemah. Bertemunya mani dengan sel telur, lemah sekali, subhanallah. Kemudian bergantung di dinding rahim. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan dari sesuatu yang bergantung. Dari sini sudah bergantung di rahim ibu kita, bergantung. Lalu kemudian keluar. Tempat keluarnya pun bukan tempat yang mulia, kira-kira gitu. Tempat keluarnya kotoran. Dari kotoran, tempat keluarnya kotoran. Dan saat lahir pun dalam keadaan menangis. Lemah. Nah, maka Al-Quran menyuruh kita, kamu baca siapa kamu dulu. Baca asalmu dulu. Maka orang yang kenal diri, membaca nama Allah Al-Khaliq, maka dia akan tawadu. Kemudian kita perlu membaca Allah. Kebesaran Allah, keagungan Allah. Biasanya orang yang sombong, bangga diri, karena dia biasanya bergaul sama orang yang di bawah dia. Kalau dia bergaul dengan yang lebih hebat dari dia, dia akan merasa kecil. Rata-rata orang sombong, biasanya pergaulannya hanya terbatas pada orang-orang yang di bawah dia. Sekali dia bergaul kepada orang yang lebih besar, yang lebih hebat, maka dia akan mengecil.
Jadi supaya tidak berbangga, ada zikirnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali kalau Allah bantu. Ya, kalau Allah cabut mata kita, nggak berdaya kita. Apa hebatnya kita? Kalau seorang ustadz diambil suaranya, selesai dia. Subhanallah, saya bisa bersuara, saya bisa bergerak ini karena Allah memberikan ya kepada saya semuanya itu, energi itu, aktifnya seluruh organ tubuh saya ini Allah yang mengaktifkan. Kalau saya dikasih stroke, maka saya tidak ada daya dan upaya. Jadi saya bisa begini bukan karena saya, tapi karena Allah. Nah, itu nggak ujub namanya. Saya bisa begini karena karunia Allah, karena pemberian Allah. Insya Allah itu tidak akan ujub. Jadi mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Next pertanyaan. Boleh. Silakan. Panjang kayaknya itu tulisan. Iya. Ustadz, alhamdulillah saya rajin sholat tahajud. Setelah sholat Ujub ya. Oh itu yang bertanya ya. Yang bertanya bukan dia. Ya. Setelah sholat malam, saya perbanyak istighfar, zikir, puji Tuhan. Setelah itu lanjut ke tahap menyampaikan doa-doa pribadi. Tapi begitu sedang bermunajat, saya malah nguap hingga akhirnya tertidur saking ngantuknya. Kira-kira Allah sudah mengetahui belum ya doa yang mau kita sampaikan meski kenyataannya kita berdoa dalam keadaan ngantuk? Ya, ya sebenarnya kalau ngantuk itu suruhnya bukan berdoa, suruhnya tidur. Jadi ketika seseorang sholat dalam keadaan ngantuk, Nabi tegur tuh, kamu tidur saja. Nanti kalau sudah segar, kamu kemudian sholat. Kenapa? Karena dalam keadaan ngantuk kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Coba ngantuk begitu dia ngomongnya apa gitu kan, bisa ngelantur nggak? Bisa. Panjangkan umurku bisa jadi pendekkan umurku, bisa begitu kan? Kenapa ngantuk, ngantur? Jadi dalam berdoa mestinya kita jaga adab doa itu. Karena yang namanya berdoa itu permintaan dari yang bawah kepada yang atas. Mestinya yang bawah ini seperti apa menghadapi yang maha atas itu, yang maha tinggi. Perasaannya seperti apa? Hormat, apalagi rendah hati, ya. Kenapa? Karena dia sedang berdoa kepada Al-A'la yang maha tinggi, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Kabir yang maha besar. Jadi bagaimana orang ini mau disebut berdoa kalau sambil nguap, sambil ngantuk? Ya. Kalau soal tahu dan tidak tahu sih, sebelum doa juga Allah udah tahu. Ya kan? Kalau udah tahu ngapain doa? Karena doa itu ibadah. Doa itu bukan sekedar permintaan. Tapi doa itu adalah ibadah. Jadi, sampai kapanpun kita berdoa, walaupun kita udah kaya tetap berdoa. Kenapa? Saya nggak berdoa dikasih nih, subhanallah. Tahu aja ya. Ya kan kenapa? Kenapa saya perlu mengungkapkan itu, doa itu? Karena dengan mengungkapkan itu, saya merasa terkoneksi dengan Allah. Saya meyakini ada Allah, ada yang maha mendengar, ada yang maha melihat, ada yang memperhatikan. Nah itu lebih indah dari hanya sekedar dikabulkan gitu. Nah maka kalau tadi ngantuk, ya saya pikir itu bukan berdoa itu, bukan berdoa yang seperti itu. Gitu. Next ada pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Siap. Ustadz, boleh nggak sih kita berdoa dengan bahasa yang memalas? Memelas. Memelas. Ya bukan memalas ya. Iya, maaf. Justru doa itu memang Allah suka dengan doanya orang yang memelas. Suka. Itu mirip seperti ini. Kalau ada orang minta melas gitu, gemetar tangannya. Rambutnya kusut, kira-kira gitu. Suaranya menunjukkan melas seperti orang kelaparan begitu. Lalu dia bilang, "Bu, minta saya belum makan seminggu." Kasih nggak? Kasih. Kenapa? Kasihan. Kasihan. Tapi kalau ada orang minta pakai jas, gagah gitu. "Oh, saya belum makan." Kasih nggak? Kemungkinan dikasih nggak? Pakai jas mahal, sepatu mahal,
Terus gagah gitu minta. Dikasih nggak? Saya belum makan. Kemungkinan dikasih nggak? Kalau minta? Enggak dong, ya kan? Kenapa? Karena kelihatan Kita saja, kita nih ya, hanya akan memberi kepada orang yang kelihatannya melas. Lalu bagaimana jika kita melasnya kepada Allah? Subhanallah. Bahkan seharusnya kita bermanja-manja kepada Allah itu seperti lebih dari anak kecil manja kepada ibu. Kita curhat sama Allah, berkeluh kesah kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah, tapi berkeluh kesah kepada Allah. Makanya Allah itu menamakan dirinya di dalam Asmaul Husna dengan As-Sami, Maha mendengar. Kenapa aku menamakan diriku dengan Maha mendengar? Karena aku ingin mendengarkan curhatnya. Kalau orang lain pura-pura dengar curhat. Kenapa pura-pura dengar? Gak enak doang. Padahal dia udah punya, yang mendengarkan curhat kita itu udah punya masalah kan. Jadi kalau ada orang curhat, tambah berat dong dia. Udah punya masalah, jadi pura-pura mendengar. Kalaupun mendengarkan, dia belum tentu bisa ngasih solusi. Tapi ketika Allah mengatakan, aku As-Sami. Makanya dalam sholat tuh, kalau kita dari ruku bangun, apa? Doanya. Dari ruku bangun, ya tidak. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Subhanallah, aku dengarkanmu. Kata para ulama, mendengarkanmu, aku akan mengabulkan doamu. Nah, jadi melaslah dalam berdoa. Justru ada berdoa tuh melas. Jadi kalau perlu ngomong begini sama Allah. Ya Allah, kan di Quran engkau mengatakan sedekah itu untuk fakir miskin ya Allah. Ini si miskin sedang mengemis sedekah kepadamu ya Allah. Bersedekahlah kepada si miskin itu. Gitu. Ya, ya Allah, aku nggak punya Tuhan selain Engkau. Kalau Engkau ya Allah punya hamba selain aku. Aku nggak punya yang lain selain Engkau. Kasihanilah hambamu yang lemah ini, yang miskin ini. Bahkan kalau kita merasa benar yang tak tahu diri ini. Nah itu suka Allah yang seperti itu. Baik. Pertanyaan ke berapa tuh? Lupa kan? Saking banyaknya. 5 ya. Ayo nih. Nah, Ustadz, boleh nggak sih di saat kita masukin uang 100.000 ke kotak amal, kita berdoa, ya Allah tolong hapus histori dosa-dosa saya. Subhanallah. Tinggal clear history aja. Ya, subhanallah. Sangat boleh, justru itu bagus karena kita minta tapi kemudian mendekatkan diri kepada Allah lewat sedekah. Ya kan? Jadi kita bersedekah untuk fakir miskin, masukin kotak amal supaya Allah bersedekah maaf untuk kita, menghapus histori kita. Dan Allah itu banyak nama-nama Allah yang terkait dengan apa namanya tadi? Clear history tadi. Menghapus histori yang buruk tadi. Ada namanya Afun, Allah maha pemaaf, maha penghapus dosa. Allahumma innaka Afun. Ada namanya Al-Ghafur, Allah maha mengampuni. Ada namanya At-Tawwab, Allah maha menerima taubat. Jadi sebenarnya kalau saya bilang yang menawarkan ampunan itu bukan kita, tapi Allah yang nawarin. Wahai hambaku, aku maha pengampun, minta ampunlah kepadaku. Jadi Allah yang menawarkan, asal kita minta ampun, pasti diampuni. Karena yang menawarkan duluan untuk minta ampun itu Allah. Nah itu menarik sekali, Asmaul Husna itu. Gitu. Terus apa lagi Mbak? Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada lagi? Ya. Jadi Ustadz, saya nggak pernah lupa baca doa naik kendaraan agar selamat sampai tujuan. Suatu hari motor saya nggak sengaja menabrak kucing yang melintas. Kucingnya hanya terluka sedikit, sementara saya sendiri langsung jatuh dan hilang keseimbangan. Kenapa ya Ustadz kita sudah berdoa tapi masih tertimpa musibah? Subhanallah. Kalau kita sudah berdoa tertimpa musibah untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Mungkin kalau saat itu tidak tertabrak kucing, ya
mungkin kita akan tertabrak kereta api. Gitu. Jadi terkadang orang kena musibah, padahal sudah doa, macet di jalan, akhirnya ketinggalan pesawat. Nah, pesawatnya kemudian take off dan kemudian jatuh. Dia kan tadi kan macet, hangus tiket, musibah nggak? Musibah, tapi untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Bahkan doa saja masih kena musibah, apalagi kalau tidak doa, musibahnya lebih besar daripada itu. Nah, jadi tidak ada tidak ada rugi dalam doanya. Tidak akan ada rugi. Orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Kalau tidak dikabulkan keselamatan, dia dihindarkan dari keburukan yang lebih besar. Jadi enak banget ya sama Allah itu ya. Ya kalau Allah bilang aku tuh maha mengabulkan doa, maksudnya minta sama aku gitu. Kata Allah, aku tuh maha kaya loh. Itu Allah pengen ngapain tuh kalau bilang begitu? Kalau misalkan seseorang bilang kepada Mbak Umi, aku tuh kaya, maksudnya apa tuh? Deket-deket dong sama aku, gitu loh. aku tuh dermawan, bisa kata orang itu. Itu artinya apa? Minta dong kepada aku. Aku tuh kuat, kata dia apa? Minta perlindungan kepada aku. Jadi sebenarnya enak banget bertuhan itu ya. Ya, enak banget bertuhan itu. Dengan bertuhan kita jadi bisa bertahan. Ya, gitu. Masya Allah. So sweet. Terus ada lagi Mbak curhatannya? Apa udah habis? Udah. Ada dong. Kasihan lo dia begitu-gitu. Ustadz, saya sempat baca artikel tentang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang katanya mau operasi hernia. Kemudian salah satu netizen menulis, kita doakan bersama guys. Semoga dia segera pulang ke pangkuan neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Salah nggak Ustadz? Ya. Doain orang yang paling kejam sedunia masuk neraka. Para ulama memang berselisih pendapat mendoakan orang yang apalagi kejahatan kepada kemanusiaan seperti ini memang jahat banget ya. Ya jahat banget. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh mendoakan orang yang memang kejahatannya udah kelewatan seperti itu. Karena Nabi pun pernah menyebut nama bahkan suku untuk kemudian didoakan celaka. Asalkan orang yang kita doakan celaka itu memang pantas gitu. Karena kalau kita mendoakan orang celaka, sementara orang itu nggak pantas didoakan celaka, itu celakanya akan kembali kepada kita. Kenapa? Kalau mau mendoakan itu, doakanlah ya Allah, hancurkanlah orang-orang zalim. Nggak nyebut orangnya kan? Nyebut semua. Iya kan? Ya. Hancurkanlah orang-orang pengkhianat. Para pelaku kejahatan kemanusiaan ya Allah. Hancurkan mereka. Nah itu kalau itu disepakati. Jadi yang disebut itu apa? Secara umum global. Kenapa? Karena kalau kita doain orangnya masih hidup. Siapa tahu suatu saat dia tobat. Iya kan? Kita tahu seperti apa Umar sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, seperti apa mereka kejamnya. Dan kemudian mereka masuk Islam. Nah, walaupun ada sebagian mengatakan boleh mendoakan orang yang memang jahatnya memang sudah pantas untuk didoakan celaka. Tapi saya sebutkan dua pendapat tadi. Nah, jadi kalau seandainya Nabi dulu berdoa nyebut-nyebut yang dulu memusuhi Nabi, berarti itu nggak akan ada yang masuk Islam saat itu tuh udah celaka semua tuh. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah sayangi, berikan hidayah kepada umatku, mereka tidak tahu. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi semua ya. Boleh ya kalau memang di orang ini pantas, tapi sebagian ulama mengatakan justru kita harus doakan orang itu dapat hidayah. Ya, tapi kalau saya ditanya kesel banget tuh sama Benyamin Netanyahu namanya itu ya. Netanyahu ya, bahasa Sunda itu. Ya, itu udah keterlaluan. Kalau saya secara pribadi, ya saya akan doakan celaka orang yang seperti itu. Tapi ya ada ulama mengatakan kalau dia tobat bagaimana? Nah, gitu. Pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya.
Ustadz, orang-orang di sekitar saya rata-rata sukses, sementara saya sendiri masih begini-begini saja. Saya nggak mengeluh dan nggak juga iri, tapi saya suka bingung kenapa orang-orang di sekitar saya bisa seberuntung itu hidupnya. Kira-kira kebingungan saya ini akan mempengaruhi doa yang saya panjatkan nggak sih Ustadz? Subhanallah. Ya, kalau ngelihat orang sukses, sebenarnya kita disuruh pasti itu ada rumusnya, gitu dong. Kalau kita yang sukses, kita bilang apa? Oh, ini karena kasih sayang Allah kepada saya. Ini sih bukan karena saya hebat, tapi Allah Rahman dan Rahim kepada saya. Tapi kalau ngelihat orang sukses, oh pasti ada cara-cara yang membuat dia sukses. Ya, sehingga kita belajar sama orang. Kan dia sukses, dia manusia, saya manusia. Berarti dia bisa, saya bisa. Pasti ada formula yang membuat dia sukses. Belajarlah dari formula orang sukses itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah orang-orang sukses. Banyak kisah-kisah orang gagal di Quran. Agar kita apa? Belajar sukses. Menghindari kegagalan itu. Nah, betul kalau kita melihat itu dengan cara, saya bingung ya gitu. Kenapa mereka bisa sukses? Nah itu kalau doa pasti nggak yakin tuh. Pengaruh terhadap doa tuh. Tapi boy ini orang ini bisa sukses. Pasti ada formulanya. Saya harus belajar. Lalu berdoa. Berdoa itu akan penuh kegairahan, keyakinan itu kalau doa seperti itu. Apa karena dia sholat tahajud atau rajin sholat tahajud atau gimana? Ya kalau rajin sholat tahajud, ya kalau rajin sholat tahajud ya bagus. Tapi kita bukan hanya sekedar rajin tahajud. Tapi kita harus belajar formula sukses. Emang kalau bicara Asmaul Husna itu tidak ada habisnya ya. Sahabat-sahabat Muslim, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melihat Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.